kayak mau pingsan gimana sih? Bayangin coba. Hampir seminggu nggak makan, nggak minum, posisi udah pucat, tapi dia jongkok gitu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Selepas Lembur bersama saya Ahen, Ape, Moyo. Oke teman-teman, untuk di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita horor, cerita misteri, cerita yang mencekam dan akan dibawakan oleh Bang Moyo. Nah, untuk tema ceritanya di sini Bang Moyo akan menceritakan tentang hilang dibawa makhluk gaib. Nah, Bang Moyo akan menceritakan langsung kejadian yang dialami oleh Bang Moyo. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita saksikan bersama. Jadi sebenarnya kejadian ini tuh bukan yang saya alami, tapi teman saya yang alami. Tapi saya ada di tempat itu waktu itu. saksi mata kejadian. Ya disebut saksi mata iya, tapi ngalamin juga sih sebenarnya. Jadi gini kejadiannya. Waktu itu saya posisinya masih SMP. SMP kelas 2 kalau waktu itu ya. Kalau sekarang kelas 8. Biasanya sebelum pulang kita tuh main-main dulu, yang misalnya yang paskibra, latihan paskibra dulu. Apalagi kalau hari Sabtu, dulu sekolah emang sampai hari Sabtu kalau zaman dulu ya. Kalau hari Sabtu itu menyenangkan lah untuk anak sekolah ya. Jadi ada yang latihan paskibra, pramuka sama PMR. Cuman waktu itu emang kesenangannya gitu, Sabtu besoknya libur ya, kita main-main dulu lah di sekolah. Oh, apa yang paskibra dia paskibra, yang pramuka yang main gitu, yang main basket ya ada gitu. Nah, teman saya ini kebetulan dia non muslim, namanya sebut aja Stefanus atau apalah ya. Jadi waktu itu, nah kita jam 4 tuh kalau nggak main basket kita apa ya namanya, kucing sumput, petak umpet. Oh, petak umpet ya. Hide and seek kalau bahasa Inggris. Nah ya, petak umpet lah. Ya namanya masih SMP, seneng-seneng aja ya petak umpet gitu. Nah di sekolah saya itu jadi ada beberapa kelas juga. Saya kalau nggak salah yang saya ingat tuh sampai kelas J kalau nggak salah. Jadi satu angkatan tuh sampai kelas J. A, B, 10 berarti ya? 10 kelas. 10 kelas ditambah ada lab biologi. Lab biologi, terus ruang OSIS, ruang PMR, ruang pramuka lah. Kita mulai petak umpet tuh sekitar pukul 4-an. 9 orang lah. 9 orang kita umpet tuh. Yang PMR udah beres, yang paskibra udah beres latihan, ya mulai pada pulang-pulang lah. Kita mulai 4:30, jam 4, 4:30 lah kalau nggak salah. Itu area petak umpetnya di kelas atau di lapang? Di lapang posisinya. Nah, ada teman saya yang jadi ucingnya, namanya tuh apa ya? Yang bagian hitung, bagian hitungnya. Saya bagian sembunyinya, teman-teman yang 8 orang lagi bagian sembunyinya. Nah, si teman saya ini yang namanya si Nunus ini, Stefanus ini. Kita mah ada yang masuk ke kelas, ada yang keluar kelas, ada yang keluar sekolah, ada juga tuh sembunyinya tuh. Nah, si Nunus ini dia masuk ke ruangan lab biologi. Dia masuk ke situ, nggak dikunci kebetulan tuh, masih belum dikunci tuh labnya tuh. Dia masuk sendiri ke situ, dia jongkok. Kan kalau di lab biologi itu pasti kayak ada wastafel ya. Bayang ya? Yang dari tembok biasanya. Ya, kalau lab itu ada banyak gelas-gelas apa itu, masuk ke situ. Dia sembunyi sendiri di situ. Nah, kita yang si kucingnya itu nyari-nyari lah. Yang 7 orang itu kena lah, ketahuan. Tapi si Nunus ini, Stefanus ini nggak ketemu. Oh, sama yang jaga tadi. Sama yang jaga tadi nggak ketemu. Nah itu buat teman-teman ya, mungkin kalau zaman sekarang anak-anak ya mungkin usia SD kelas 6 SMP itu kayaknya udah jarang main yang kayak gitu. Nah, waktu itu kan si Nunus ini nggak ketahuan nih. Ya kita juga udah sampai si yang 8 orang ini, yang termasuk si kucingnya ini, kita nyari-nyari dia. Oh, udah kena semuanya, bantu nyari juga. Nyari-nyari dia semua, cari nih sampai lab biologi juga dicek. Oh, nggak ada orang. Kita nyangkanya dia mau pulang kayaknya.
Pulang kayaknya gitu kan. Orang lain lagi main dia pulang. Ya pikiran kita kan Ya, pulang ya. ini mah kayaknya. Licik katanya gitu kan. Ya, Ninggalin ini orang lagi main, main dia seru. pulang gitu. Nyangkanya pada gitu semua tuh. Kan 9 orang. Berdelapan tuh balik si Eta mah. Pulang si itu mah. Jam berapa itu ditinggalkan? Posisi mau setengah 6 lah. Karena setengah 6 tuh penjaga juga udah mulai ngusir-ngusir lah. Udah mulai suruh pulang ya. Nah, udahlah nyangkanya dia pulang duluan aja. Kayaknya pulang duluan gitu. Udah aja kita pulang nih. Oke, pulang ya semua ya. Nah, sampai hari Seninnya heboh tuh di sekolah. Heboh. Kita masih nggak ngeh nih. Nggak ngeh. Karena emang si Nunus ini sekelas juga sih. Ya, Kalau dia main hari Sabtu, Seninnya itu udah rame aja. Udah rame di sekolah tuh. Orang tuanya datang katanya si Nunus tuh hilang. Nggak pulang Katanya gitu. Kita yang berdelapan itu nggak berpikir macem-macem. Nggak pulang, nggak berpikir waktu itu petak umpet. Nggak sampai ke situ lah. Heboh lah di situ di sekolah tuh karena diculik. Ada yang bilang diculik sama teman-teman tuh, gosipnya diculik atau apalah. Kalau zaman dulu kan kita mah ada musim di Karungan ya. Tukang beling. Ya, gitu. Penculikan maksudnya. Penculikan, itu, ya. zaman penculikan gitu, pakai hardtop gitu dulu man. Nah, teman-teman yang 8 ini pada bertanya lah, si Nunus kemana? Dari Sabtu main mungkin gitu ya. Stefanus gitu. Kok orang tuanya sampai nyari gitu. Sampai akhirnya lapor polisi kan. Lapor polisi. Ya sempat datang juga polisi tuh ke sekolah tuh ya. Ngecek. Nah, akhirnya kita diintegrasi lah. Hari Senin itu. Enggak, Selasanya ditanya lah. Di hari-hari selanjutnya. Ditanya sama pihak guru, sama pihak polisian juga. Menanyakan, terakhir kalian bertemu dengan si Nunus ini apa? Sabtu katanya main petak umpet. Tapi nyangkanya teman-teman yang ikutan itu dia udah pulang duluan. Nah, udah aja ya. Cuma ditanya gitu doang. Ya kita juga kaget lah, pada kaget ya kemana si Nunus gitu. Kok ngilang gitu. Gak nyangka lah. Gak nyangka gitu ya. Ya pikiran kita mah anak masih SMP kelas 8 atau kelas 2 tuh diculik lah. Si Nunus ini diculik tuh. Akhirnya nggak tahu siapa yang manggil. Orang tuanya mungkin manggil orang yang bisa kali ya. Karena polisi udah turun juga. Polisi mungkin kan secara rasional mungkin ya diculikan lah ya. Kalau mungkin orang tuanya walaupun dia non muslim ada masukan juga nih. Coba tanya ke orang yang bisa lihat gitu. Karena posisi terakhir petak umpet katanya. Nah, kalau ibarat sekarang mah orang pinter, orang pinter tuh katanya ada di sekolah katanya gitu. Ada di sekolah, coba dicari lagi aja katanya gitu. Sampai akhirnya dicarilah, ketemu di lab biologi. Dicarinya sama siapa aja tuh? Nah, dicarinya sama pihak guru, pihak orang tua, pihak keluarga orang tua. Kalau polisi nggak ada waktu itu. Ketemulah si Nunus ini dengan posisi jongkok menghadap ke pintu di balik belakang meja porselen sambil sembunyi gitu duduk. Jongkok. Udah berapa hari tuh? Hampir mau seminggu lah. Seminggu. Itu posisinya udah kayak mau pingsan gimana sih? Bayangin coba. Hampir seminggu nggak makan, nggak minum. Posisi udah pucat, tapi dia jongkok gitu. Jongkok di porselen di bawah ini. Sembunyi gitu, posisi sembunyi. Nah, dibawalah ke rumah sakit. Waktu itu teman-temannya Bang Moyo melihat kondisinya itu. Saya ngelihatnya waktu itu dia udah di Udah digendong lah. Dibawa ke rumah sakit di infus. Masih melek atau dia bisa ngomong? Enggak, dia masih kayak shock gitu lah. Nah, sampai akhirnya dia dirawat di rumah sakit. Kita nggak berani nanya waktu itu. Nggak berani nanya dulu ke pihak orang tuanya atau pihak guru, apalagi waktu SMP nggak berani lah nanya-nanya gitu. Tapi kalau di teman-teman pasti ramai ya? Teman-temannya gosipnya kan ini kan disembunyiin setan gini. Nah, spekulasi lah kita ya teman-teman tuh. Bahaya nih sekolah tuh sembunyi kayak gitu. Waktu kita nengok si Nunus ya 8 orang ini, karena kita secara moral lah datang ke rumahnya Nunus, nengoklah dia sambil bertanya-tanya kita di dalam hati. Pengen nanya juga sih ke si Nunus tuh, kenapa dia sampai sembunyi selama itu gitu. Nanyalah saya dengan teman-teman yang lain dalam bahasa Sunda nih, nanyanya gini, Nus, nah mana leleting sembunyi itu?
emangnya teka rasa atau kumaha. Si Nunus cerita, jadi waktu saya masuk ke lab biologi, dia sembunyi di lab biologi, dia jongkok di belakang porselen itu, dia melihat sosok perempuan mondar mandir, baju putih lah mondar mandir. Dia shock, dia ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Dia tetap dengan saya sembunyi aja, tanggung di sini. Takut Karena takut juga, ya. Terus lagi petak umpet juga. Nah, waktu itu Nunus bilang, saya hanya beberapa menit di sini. Kalau paling lama tuh setengah jam lah katanya dia sembunyi itu. Tapi kan hampir seminggu tuh. Dia apa ngerasanya dia cuman beberapa waktu aja lah, itu nggak lama, tapi di dunia nyata udah hampir seminggu tuh. Dia bilang dia nggak ngerasa lapar, nggak ngerasa haus, dia hanya sembunyi sambil ketakutan, karena emang katanya dia pas mau keluar juga takut, antara takut karena ada yang bolak-balik itu tadi, takut juga, iya petak umpet juga, iya jongkok aja dia. Ya dia perasaannya waktu itu, kok saya sembunyi di sini gitu. Waktu ditemukan gimana kata saya gitu. Ya. Tapi itu gimana tuh? Yang lewat-lewat itu akhirnya gimana? Apakah dia nyamperin atau enggak, gimana? Cuma ngelewat aja. Kata pengakuan si Nunus ini cuma ngelewat aja. Tapi karena posisinya si Nunus ini sembunyi, udah terlanjur masuk ke dalam lab, sembunyi di jongkok gitu. Lihat itu, ditambah nggak bisa ngelewat. Maksudnya kita gimana sih kalau misalnya kita udah terpojok, terus ada yang lewat orang yang nggak kenal, takut lah. Mau ngelewat gimana? Ya udah tanggung aja, sembunyi aja gitu. Diam aja, jongkok aja. Tapi perasaan dia nggak lama, itu hanya 30 menitan paling lama katanya. Ternyata kan di orang tuanya, pihak-pihak sekolah juga sampai nyariin hampir seminggu tuh. Dia nyeritain nggak itu yang bolak-balik akhirnya hilang atau gimana lah? Ya dia tuh jadi gini, di dalam lab biologi itu ada kayak kamar kecilnya. Ada ruangannya lah, ada ruangan. Nah dia masuk ke situ. Di situ dia bilang kita jangan petak umpet lagi. Kalau bisa pulang tank aja katanya. Nah semenjak kejadian itu, yang latihan yang ekskul juga dibatasin tuh. Tidak boleh terlalu sore ya. Tidak boleh terlalu sore juga. Ya pada takut juga semua akhirnya. Karena kejadian itu. Ya. Paling dibatasin jam. Kalau jam sekolah biasa bubarnya jam berapa? Ya? Nah kalau saya dulu kan dari Senin sampai Jumat pulangnya 4:30. Tapi kalau Sabtu ada dilonggarin setengah jam. Jadi pulang jam 4, kalau enggak kadang setengah 4 juga udah. Kalau udah kejadian itu tenggo udah aja. Ya malah latihannya sebelum masuk sekolah. Kan sekolah siang gitu. Nah, itu teman-teman ya, cerita dari Bang Moyo ya, ternyata sesuatu permainan yang mengasihkan itu mengandung resiko juga. Tapi sangat bersyukur ya temannya Bang Moyo masih selamat ya. Sampai sekarang masih ada? Ada, masih hidup. Ya, masih hidup sampai sekarang. Sehat walafiat. Ya alhamdulillahnya nggak sampai hilang selamanya. Ya sampai disembunyiin selamanya atau meninggal waktu itu. Karena bayangin aja 7 hari nggak makan nggak minum tuh. Bayangin. Nah ini juga kan bisa menjadi pelajaran ya untuk teman-teman semua, apalagi orang tua yang menasehati anaknya masing-masing. Kemudian kalau cerita dari Bang Moyo kan ya sangat bersyukur bisa ditemukan dalam kondisi hidup dan sekarang juga masih sehat walafiat ya. Ya cuman kalau zaman sekarang itu kan makin edan lah. Gitu. Ada anak ataupun seseorang yang dinyatakan hilang ditemukan ternyata jadi korban tindak kriminal dan orangnya jadi korban yang nggak selamat lah gitu. Jadi kita semua ya bisa jadikan pelajaran lah, lebih berhati-hati lagi, kemudian beraktivitas di luar ataupun dalam pergaulan pun kita juga harus berhati-hati. Ya, betul. Nah, itulah teman-teman cerita untuk episode kita kali ini beserta dengan pelajaran dan juga hikmah-hikmah yang bisa diambil. Oke, teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Jangan lupa saksikan juga cerita-cerita kita yang lain, pastinya selalu di channel Selepas Lembut.